Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel American seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianos semua, di sini ada sebuah informasi. Ini dari Sagaranesia ya, yang mana keterangannya di sini, apakah 14 Maret atau 28 Juni dijadikan tanggal pilihan open mainnet oleh core team Pi Network ya. Oke, sekedar bocoran sedikit. Kemarin ada moderator dari luar negeri mengabarkan jadwal penentuan tanggal open mainnet itu sudah ada ya, tapi akan diumumkan di waktu yang benar-benar tepat, kurang lebih begitu aja ya. Untuk informasinya ada saya ya di video sebelum dan sebelumnya, kalian bisa carilah di beranda channel YouTube saya, yang mana saya menginformasikan di situ ya. Itu saya dapat informasinya dari Bu Berli, dan di situ memang tertulis moderator, dan saya cari tahu memang benar ya, itu dari moderator. Oke. Di sini kita akan membahas versi dari Sagaranesia ya. Jadi apa keterangannya mengenai open mainnet lagi di sini? Simak sampai selesai videonya. Jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham. Oke, kita akan langsung saja membacakannya. Apakah 14 Maret atau 28 Juni dijadikan tanggal pilihan open mainnet oleh core team Pi Network? Kita lanjutkan. Sumber berita dari sagaranesia.com. Open mainnet akan segera diluncurkan setelah jatuh tempo mainnet tertutup. Peluncuran open mainnet Pi Network tetap menjadi salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu pioner. Akibatnya banyak pioner yang terpengaruh dengan teori yang berbeda dan berspekulasi di antara pioner dalam mengantisipasi peluncuran open mainnet protokol. Namun menurut white paper Pi Network, mainnet terbuka akan dirilis ketika KYC telah membuat kemajuan yang signifikan di industri. Selanjutnya, fase tersebut akan terjadi setelah kematangan penuh dari mainnet tertutup. Bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022, hari Pi 28 Juni 2022 atau setelahnya. Pi Network menulis tentang pembukaan periode jaringan utama ya. Dan kita lanjutkan. Hackathon yang sedang berlangsung di Pi Network akan membantu platform memiliki sejumlah aplikasi yang siap dirilis open mainnet di open mainnet gitu ya setelah online. Tanggal peluncurannya masih belum diketahui karena proyek tersebut belum memberikan informasi apapun terkait peluncuran open mainnet Pi. Sejak tanggal 14 Maret dikenal sebagai hari Pi, mungkin merupakan tanggal paling awal dan tanggal dimaksudkan untuk mainnet terbuka open mainnet. Mengingat hal ini, peluncuran pada 14 Maret atau 28 Juni hari Pi Day ya, Pi 2 Day mungkin dapat dilakukan, namun pengguna atau pioner harus menunda hingga tim membuat pengumuman resmi. Dalam postingan akun Twitter Pi Community Pi, @Alential mencuit, Pi browser saat ini diperbaharui dengan server yang sangat kuat yang sedang dikerjakan untuk dapat membuka mainnet pada 14 Maret 2023. Kami sedang menunggu pengumuman resmi dari tim. Nah ya, sementara itu tim Pi Network sedang meningkatkan layanan KYC untuk memasukkan lebih banyak perintis dan membangun salah satu jaringan terbesar di ruang kripto. Pi Network adalah cryptocurrency baru dan platform pengembang yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Ya, menurut saya sih
Ya, pandangan orang-orang di luar sana masih menganggap Picoin ini sebagai kripto yang akan masuk bursa gitu ya. Padahal ya enggak, Pi Network akan berjalan di dalam ekosistemnya sendiri gitulah ya. Bukan sebagai kripto. Kalau kripto kan masuk bursa atau exchange gitu ya. Kalau Picoin sebagai uang digital akan berjalan di dalam ekosistemnya sendiri ya. Ini kita fokus terhadap mengenai open mainnet-nya ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Blockchain Pi mengamankan transaksi ekonomi melalui sistem meritokrasi seluler dan pengalaman Web 3 lengkap, di mana pengembang komunitas dapat membangun aplikasi terdesentralisasi decentralized applications dApps ya untuk jutaan pengguna ya. Jadi sahabat pionosku semua ya, terkait open mainnet ini sebenarnya masih misterius banget sih ya. Jangan kalian ya sahabat pionas ya, jadi kapan open mainnet? Malah seperti orang yang gak sabaran, banyak protes segala macamnya ya. Saya selalu menganjurkan, ini proyek besar, kalian itu harus sabar ya. Jadi saya itu saking kesal-kesalnya banget ya dengan komentar-komentar yang banyak protes ya. Nyampe saya tua atau kayak gimana baru open mainnet katanya ya. Banyak sekali komentar-komentar negatif seperti itu ya. Daripada bikin pusing aja kata saya ya, pusing di dia ya. Saya pun juga nggak enak juga, ini orang dibilangin kok nyolot gitu ya, dibilangin kok ngeyel banget gitu ya. Jadi ya jalan satu-satunya saya kasih solusi aja. Jadi kalau Anda yang udah nggak sabaran, langsung aja hapus aplikasi Pi Network di handphone Anda ya, nggak ada paksaan di sini ya, nggak ada paksaan di sini. Anda tinggal hapus aplikasinya dan udah selesai ya, gitu aja, gampang. Tapi ingat ya, pihak core team pernah mengumumkan kapanpun bisa dilakukan open mainnet ya, kapanpun bisa dilakukan open mainnet ya. Kita nggak tahu, mungkin dalam waktu dekat ini akan terjadi open mainnet atau ya masih lama lagi, kita nggak tahu ya. Open mainnet ini masih secara misterius, tapi udah ada tanda-tandanya ya, udah ada tanda-tandanya. Yang mana saya lihat di grup-grup juga udah banyak yang lulus KYC gitu ya, lulus KYC, banyak juga yang udah menerima undangan KYC ya. Berarti sistem KYC ini udah memang mulai ada peningkatan lah ya. Jadi inilah menurut saya sebagai tanda-tanda open mainnet yang memang sudah semakin dekat ya. Silahkan percaya atau tidak, silahkan. Di sini saya hanya menghimbau kepada Anda ya untuk tetap bersabar menunggu open mainnet. Karena kalau sampai Anda mengambil langkah menghapus aplikasi Pi ini di handphone Anda, ditakutkan nanti menyesal ya. Tapi saya juga nggak memaksa Anda ya, itu urusan Anda. Saya di sini hanya sekedar mengingatkan sebagaimana kita sesama pionas, itu aja ya. Oke, mungkin sekian aja untuk informasi kita, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.